Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Khairul Ma'arif. Pada video kali ini kita melanjutkan materi dari materi sebelumnya. Pada materi sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara menyetarakan suatu reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyetarakan reaksi redoks dengan metode perubahan bilangan oksidasi. Oke, kita mulai dari reaksi ion. Adapun tahap-tahapnya sebagai berikut. Yang pertama, kita samakan atom-atom yang mengalami perubahan biloks. Samakan apanya? Samakan koefisiennya maksudnya. Kemudian yang kedua, tentukan perubahan biloks dari masing-masing atom pusat. Nah, atom pusat itu adalah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kita samakan, kita tentukan perubahan biloks dari masing-masing atom pusat tersebut. Langkah ketiga, kita samakan perubahan biloks tersebut dengan memberikan koefisien. Ya, berarti kita kalikan dengan suatu angka agar perubahan biloksnya itu sama. Kemudian yang keempat, samakan muatan. Kalau yang diminta dalam suasana asam, kita tambahkan H+ pada bagian yang lebih negatif. Kalau yang diminta dalam soal adalah suasana basa, maka kita tambahkan OH- pada bagian yang lebih positif. Oke, selanjutnya samakan atom O dengan menambahkan H2O. Jadi kebalikan dari H+ atau OH- kita tambahkan H2O. Kalau H+ dan OH-nya di kiri, berarti H2O-nya di sebelah kanan. Itu pula dengan sebaliknya. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh berikut. Dimana contoh pertama adalah reaksi dari MnO4- ditambah Cl- berubah menjadi Mn2+ ditambah ClO3-. Oke, langkah pertama kita samakan atom-atom di kiri dengan di kanan. Di kiri kan ada Mn1, di kanan juga 1. Terus Cl-nya 1, di kanan juga 1, berarti udah sama. Tinggal O. O kan yang mau disetarakan, berarti kita tangguhkan dulu untuk O-nya. Berarti atom pusatnya adalah Mn dan Cl. Kenapa? Karena O itu tidak akan mengalami perubahan bilangan oksidasi kalau dia sebagai anion. Nah, langkah selanjutnya kita ketahui di sini dalam suasana asam. Berarti yang pertama setelah langkah-langkah yang sebelumnya adalah kita menentukan biloks-biloks dari masing-masing atom pusat. Nah, sesuai dengan aturan penentuan biloks, kalau muatannya itu kalau suatu senyawa tapi dia bermuatan, maka biloksnya adalah total biloksnya adalah sesuai dengan jumlah muatannya. Di sini kan muatannya -1, berarti untuk mencari biloks Mn itu caranya gampang. Tinggal kita kalikan 4 dengan biloks O yaitu -2, berarti 4 kali -2 berarti -8. Supaya diperoleh -1 berarti Mn itu biloksnya adalah +7. Oke, di kanan. Sesuai dengan aturan penentuan biloks, kalau dia dalam bentuk dalam bentuk ion, terus seperti Mn2+, maka biloksnya itu sesuai dengan muatannya. Berarti biloks Mn2+ adalah +2. Perubahan biloks dari +7 berubah menjadi +2, itu berubah sebesar 5 satuan. Oke, Cl- bagaimana? Cl- kan sesuai dengan kaidah yang di sini, berarti biloksnya adalah -1. Di kanan total biloksnya kan -1, ya kan, sesuai dengan muatan. Berarti untuk mencari biloks Cl berarti 3 dikali -2 berarti -6, supaya diperoleh -1 berarti Cl-nya adalah +5. Perubahan biloks dari -1 berubah menjadi +5 itu berubah sebesar 6 satuan. Ya kan, dari -1 terus 0 terus +1 +2 +3 +4 +5
itu berubah sebesar 6 satuan. Langkah berikutnya kita samakan perubahannya dengan mengkalikan dengan suatu angka supaya perubahan antara 5 dengan 6 itu sama. Berarti yang perubahan dengan satuan 5 ini kita kali dengan 6. Di sini kita kali dengan 5. Nah, setelah kita kalikan dengan 6, maka koefisien dari MN4 min kita kali juga dengan 6. Terus MN12 kita kali juga dengan 6. Selanjutnya perubahan CL min menjadi CLO3 min. Kan 6 ya. Berarti kita kali dengan 5 supaya sama dengan di atas. Berarti CL min kita kali dengan 5, CLO3 min kita kali dengan 5. Nah, langkah selanjutnya kita samakan muatan di kiri dengan di kanan untuk menambahkan H+, karena dia dalam suasana asam. Berarti kalau kita lihat muatan di kiri dengan di kanan, di kiri kan 6 dikali min 1 berarti min 6, terus 5 dikali min 1 berarti min 5. Berarti muatan di kiri itu adalah minus 11. Kemudian di kanan 6 dikali 12 berarti plus 12. Terus kita tambah dengan 5 dikali min 1 berarti min 5. Berarti 12 dikurang 5 berarti sama dengan plus 7. Nah, selisih antara min 11 dengan plus 7 itu kan kalau kita hitung itu 18 ya. Berarti pada bagian yang lebih negatif, kita tambahkan H+ sebesar 18. Berarti 18 H+. Kemudian kita samakan atom O dengan menambahkan H2O dari kebalikan tempat dari H+-nya. Nah, berarti H2O-nya nanti tempatnya di kanan. Nah, kita lihat. Di sini ada 24 oksigen. Terus di kanan itu ada 5 dikali 3 berarti 15 oksigen. Selisih antara 24 dan 15 itu adalah 9. Berarti bagian sebelah kanan kita tambahkan 9 H2O. Nah, kalau kita samakan semua, kalau kita lihat semua, kita hitung di sini, H di kiri ada 18, terus di kanan 9 dikali 2 berarti ada 18 H, plus juga H. Kemudian Mn di kanan, di kiri ada 6, di kanan juga ada 6. Terus oksigennya ada 24, di kanan juga ada 24, 5 kali 3 15, ditambah 9 berarti 24. Nah, reaksi ini sudah setara. Jadi reaksi setaranya adalah 18H+ ditambah 6MnO4 ditambah 5Cl- berubah menjadi 6Mn2+ ditambah 5ClO3- ditambah 9H2O. Oke, itulah reaksi pertama. Kemudian contoh kedua, di mana reaksi antara Cl2 ditambah IO3- berubah menjadi Cl- ditambah IO4-. Nah, kita tentukan dulu atom-atom di kiri dengan di kanan. Di kiri ada 2 Cl, di kanan ada 1, berarti di kanan kita kali 2. Nah, ini dalam suasana asam, ya. Jadi di dalam suasana asam berarti kita kembali ke sini, berarti Cl2 di sini dikali dengan 2. Tapi kita harus tahu dulu atom pusatnya. Atom pusatnya kan Cl dengan I, ya kan? Karena O tidak akan mengalami perubahan biloks kalau dia dalam bentuk ion. Berarti kita samakan di kiri dengan di kanan. Cl2 berarti di sini dikali dengan 2 ya. Kita tuliskan kembali. Berarti Cl2 ditambah IO3- berubah menjadi Cl- ditambah IO4- berarti di sini 2. Berarti kan di sini kan Cl2 berarti di sini dikali dengan 2. Nah, kemudian langkah berikutnya ini kan I-nya di kiri 1, di kanan juga 1. Kalau O-nya nanti kita selesaikan di akhir.
setarakan di akhir. Nah, selanjutnya kita lihat Bilox di kiri dengan di kanan. Cl2 itu kan senyawa yang netral, berarti Biloxnya itu adalah 0. Kemudian di kiri itu muatannya -1. Terus koefisiennya 2, berarti 2 kali -1, berarti Biloxnya adalah -2. Nah, kemudian perubahan Bilox dari O berubah menjadi -2 itu berubah sebesar 2 satuan. Sekarang IO3- supaya diperoleh -1 berarti 3 dikali -2 -6, berarti di sini adalah +5. Terus di sini 4 dikali -2 berarti -8, supaya diperoleh -1 berarti di sini adalah +7. Perubahan dari +5 berubah menjadi +7 itu berubah sebesar 2 satuan. Nah, karena perubahannya udah sama, berarti kita tidak perlu menyamakan karena sudah sama. Atau sama saja dengan kita kalikan dengan masing-masing 1. Nah, 1 kan tidak perlu ditulis ya. Berarti Cl2 ditambah IO3- berubah menjadi 2 Cl- ditambah IO4-. Nah, langkah berikutnya kita samakan muatan di kiri dengan di kanan. Di kiri Cl2 kan 0 ya, berarti muatan di kiri itu adalah -1. Terus di kanan 2 dikali -1 berarti -2. Terus -1 berarti ditambah berarti -3. Nah, selisih antara -1 dengan -3 berarti dari -1 terus 0, 1, dari -1 ke -3 itu kan selisihnya adalah 2, ya kan? Berarti bagian yang lebih negatif kita tambahkan H+. Yang lebih negatif kan -1, berarti pada bagian kiri kita tambahkan berapa? Oh, pada bagian yang lebih negatif ya kan, bukan kiri ya. Ini lebih positif. Pada bagian kanan kita tambahkan sebesar selisihnya, berarti 2H+, ya kan? Karena antara -1 dan -3 yang lebih negatif kan -3. Ya maaf ya, tadi salah. Yang lebih negatif itu -3. Berarti kita tambahkan 2H+ di bagian kanan. Kemudian langkah selanjutnya kita samakan O di kiri dengan di kanan. Di kiri ada O sebesar 3, terus di kiri 3, terus di kanan ada 4. Supaya sama, berarti di sini butuh 1 O lagi, berarti kita tambahkan langsung dengan 1 H2O. Nah, reaksi ini udah sama, udah setara. Berarti reaksi setaranya adalah H2O ditambah Cl2 ditambah IO3- berubah menjadi 2 Cl- ditambah IO4- ditambah 2H+. Kemudian contoh ketiga, di mana reaksi antara MnO4 ditambah C2O42- berubah menjadi MnO2 ditambah CO2 dan yang diminta dalam suasana basah. Oke, kita tuliskan kembali reaksinya, namun sebelum itu kita tentukan dulu atom-atom pusatnya. Atom pusatnya jelas adalah bukan O, berarti atom pusatnya adalah Mn dan C atau karbon ya. Nah, kita tuliskan kembali MnO4- tambah C2O42- berubah menjadi MnO2 ditambah CO2. Nah, kemudian langkah pertama kita samakan atom di kiri dengan di kanan. Di kiri kan Mn-nya 1, di kanan juga 1. Terus kita abaikan O-nya. C di kiri ada 2, di kanan ada 1. Berarti kanan kita kali dengan 2. Selanjutnya kita lihat kita tentukan Bilox dari masing-masing atom ini. Di kiri kan supaya diperoleh -1 berarti 4 dikali -2 berarti -8, berarti Mn-nya adalah
plus 7. Di kanan, ini kan senyawa netral, berarti total biloxnya itu adalah 0. Berarti 2 dikali min 2, berarti min 4. Supaya diperoleh 0, berarti Mn-nya adalah plus 4. Perubahan dari plus 7 berubah menjadi plus 4 itu berubah sebesar 3 satuan. Oke, selanjutnya C2O4 2 min. 4 dikali min 2 berarti min 8. Supaya diperoleh min 2 berarti di sini adalah, karena di sini ada 2 berarti plus 3 ya. Plus 6 ya, plus 6. Kan 4 ya. 4 dikali min 2 berarti min 8. Berarti kalau dia min 8, supaya diperoleh min 2 berarti plus 6 ya. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini di sebelah kanan 2 dikali min 2 berarti min 2. Min 4 berarti supaya diperoleh 0. Ini kan senyawa netral, berarti di sini C-nya karena dikali 2 berarti plus 8. Perubahan dari plus 6 berubah menjadi plus 8 itu berubah sebesar 2 satuan. Nah, supaya perubahan ini sama, langkah berikutnya adalah kita kalikan supaya sama. Berarti 3 dikali dengan 2. Berarti di koefisien di atas kita kali dengan 2. Di sini juga dengan 2. Di sini dikali dengan 3 supaya sama dengan 6. Berarti bagian ini kita kali dengan 3. Dan bagian ini kita kali juga dengan 3. Berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, langkah selanjutnya kita samakan muatan di kiri dengan di kanan. Muatan di kiri kan lihat 2 kali min 1 berarti min 2. 3 kali min 2 berarti min 6. Berarti min 2 ditambah min 6 sama dengan min 8. Di kanan, ini kan netral berarti 0. Oh iya, berarti di kanan itu netral, berarti muatannya adalah 0. Nah, selisih antara min 8 dengan O itu kan selisihnya sebesar dari min 8 ke 0, berarti selisihnya adalah 8 ya. Selisihnya adalah 8. Kan dari min 8, min 7, min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0. Oh iya, berarti berubah sebesar 8 ya. Berarti karena dia suasana basah, berarti bagian yang lebih positif kita tambahkan OH-, yaitu bagian kanan. Berarti ditambahkan 8 OH-. Nah, langkah berikutnya kita samakan atom O di kiri dengan di kanan. Coba lihat, di kiri ada berapa? 2 kali 4 berarti 8. Terus 3 kali 4 berarti 12. Berarti 12 tambah 8 berarti di kiri ada 20 O. Terus di kanan 2 dikali min 2 kali 2 berarti 4. Terus 6 kali 2 12 berarti 16. 16 ditambah 8 berarti 24. Berarti pada bagian kanan kekurangan 4O. Berarti bagian kanan kita tambahkan 4H2O. Nah, kalau kita lihat reaksi ini sudah setara. Berarti reaksi 4H2O ditambah 2MnO4- ditambah 3C2O4 2- berubah menjadi 2MnO2 ditambah 6CO2 ditambah 8OH- itu adalah reaksi setara dari reaksi ion di atas. Nah, kemudian kita lihat contoh berikutnya. Di mana reaksi antara Zn ditambah NO3- berubah menjadi Zn2+ ditambah NH4+. Yang diminta dalam suasana asam. Oke. Kita tentukan dulu atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi.
yaitu Zn dan N. Kemudian kita samakan atom-atom di kiri dengan di kanan. Di kiri Zn-nya 1, di kanan 1 juga. Terus N di kiri 1, di kanan juga 1. Berarti sudah sama. Yang beda itu oksigen dengan H. Oke, karena dia suasana asam berarti kita setarakan seperti kita gambarkan kembali reaksinya. Berarti Zn ditambah NO3- berubah menjadi Zn2+ ditambah NH4+. Nah, kita tentukan atom-atom dengan biloks-biloksnya. Zn kan adalah unsur bebas, berarti biloksnya adalah 0. Kemudian Zn di kanan bermuatan 2+, berarti biloksnya adalah +2. Perubahan dari 0 berubah menjadi +2 itu berubah sebesar 2 satuan. Terus NO3 N dalam NO3 min berarti 3 dikali min 2 biloks O berarti min 6 supaya diperoleh min 1 berarti N sama dengan +5. Terus NH4+, NH4+ berarti 4 dikali 4 dikali +1. 4 dikali +1 berarti 4 +4. Kemudian N-nya di situ supaya diperoleh +1. Berarti N-nya sama dengan min 3. Berarti biloksnya adalah min 3. Perubahan dari +5 berubah menjadi min 3 itu berubah sebesar 8 satuan. Nah, langkah berikutnya kita samakan perubahan biloks tersebut. Berarti 2 kita kali dengan 4 supaya sama dengan 8. 8 kita kali dengan 1. Nah, koefisien di atas kita kalikan juga dengan 4. Berarti di sini 4. Sini 4. Terus yang di sini 1. Di sini kan 4 berarti di sini juga 4. Terus di sini 1, di sini juga 1. Sesuai dengan dikali berapa. Nah, langkah berikutnya kita samakan muatan di kiri dengan di kanan. Nah, di kiri itu muatannya berapa? Di kiri muatannya min 1, ya kan? 1 dikali min 1 berarti min 1. Terus di kanan 4 dikali 12 berarti plus 8. Terus ditambah 1 berarti plus 9. Nah, selisih dari min 1 ke plus 9 itu sama dengan berapa? Dari min 1 ke plus 9 berarti dari min 1 terus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti berubah sebesar, kan selisih antara min 1 dengan plus 9 selisihnya adalah 10. Nah, karena dia dalam suasana asam berarti selisih ini adalah jumlah H+ yang kita tambahkan pada bagian yang lebih negatif, ya kan? Itu bagian kiri. Berarti kita tambahkan 10 H+. Nah, kebalikannya untuk menyamakan O-nya berarti O-nya kan di kiri ada 3. Terus di kanan belum ada. Berarti pada bagian kanan kita tambahkan 3 H2O. Nah, inilah reaksi setara dari reaksi di atas. Berarti reaksi setaranya adalah 10H+ ditambah 4Zn ditambah 1NO3-, tapi biasanya 1 tidak perlu ditulis. Berubah menjadi 4Zn2+ ditambah 1NH4+ ditambah 3H2O. Kemudian contoh kelima, di mana reaksi antara Zn ditambah NO3- berubah menjadi ZnO2 tambah NH3. Diminta dalam suasana basa. Oke, kita tentukan dulu atom-atom pusatnya. Atom pusatnya adalah Zn dengan N. Nah,
kita tuliskan kembali reaksinya. Zn ditambah NO3- berubah menjadi ZnO22- ditambah NH3. Kita lihat perubahan biloksnya. Zn di kiri dengan di kanan, berarti Zn di kiri itu 0 karena dia unsur bebas. Terus di kanan berarti 2 dikali min 2 berarti min 4. Supaya diperoleh min 2 berarti di sini adalah plus 2. Jadi perubahannya dari 0 ke plus 2 berubah sebesar 2 satuan. Terus N dalam NO3 berarti 3 dikali min 2 berarti min 6. Supaya diperoleh min 1 berarti N-nya adalah plus 5. Terus di kanan 3 dikali min plus 1 berarti plus 3. Supaya diperoleh 0 berarti N-nya di sini adalah min 3. Berarti perubahan dari plus 5 ke min 3 berubah sebesar 8 satuan, kan? Karena dari plus 5 berubah menjadi min 3 itu kan berubah sebesar 8 satuan. Nah, selanjutnya kita tentukan samakan perubahan tersebut. Berarti supaya sama kita kalikan dengan 4. Bagian ini kita kalikan dengan kita kalikan dengan 1. Berarti Zn di sini sesuai dengan dikali berapa? Berarti dikali 4. Terus di sini dikali 4. Adapun NO3-nya kita kali 1, berarti di sini NO3-nya 1, di sini juga 1, tapi tidak perlu ditulis ya. Tapi bisa juga kita tuliskan untuk lebih memahami. Nah, selanjutnya kita samakan muatan. Muatan di kiri itu ada, di sini kan 0. Di sini min 1, berarti min 1. Terus di sini 4 dikali min 2, berarti min 8. Berarti selisih dari min 1 ke min 8 itu berubah dari min 1 ke min 8, selisihnya adalah berapa? Ayo, berapa selisihnya? Selisihnya adalah 7. Berarti karena dia dalam suasana basah, berarti bagian yang lebih positif adalah bagian yang kiri, yaitu min 1. Berarti kita tambahkan selisih sebesar 7 OH-, yaitu bagian kiri. Berarti 7 OH-, terus di kanan kita lihat atom O di kiri ada 7 dikali O berarti 7, terus 3 berarti 10, di kanan 4 dikali 2 berarti 8, berarti selisihnya adalah 2. Berarti pada bagian kebalikannya kita tambahkan 2H2O. Nah, inilah reaksi setara dari reaksi yang belum setara di atas. Berarti reaksi setaranya adalah 7 OH- ditambah 4 Zn ditambah NO3- berubah menjadi 4 ZnO22- ditambah NH3 ditambah 2H2O. Nah, itulah cara menyetarakan reaksi redoks ion dengan 5 contoh tersebut.